Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Purnamaswari selaku dosen pengampu mata kuliah Darsana dan teman-teman PAH 2B yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menayangkan video ini. Kami dari kelompok 10 atas nama Ketua Divina dan Kade Amanda Maharani akan memaparkan materi tentang Jaina Darsana. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya Jaina tergolong dalam aliran Nastika atau heterodoks, yaitu filsafat yang menentang ajaran Weda dan tidak mempercayai eksistensi Tuhan sebagai personalitas tertinggi. Agar kalian mengetahui lebih lanjut terkait dengan materi Jaina, berikut ini kami akan memberikan beberapa bagian topik pembahasan. Nah, di sini kalian bisa menyaksikannya ya teman-teman. Yang pertama ini ada materi dasar Jaina. Nah, filsafat Jaina Darsana memang tidak menerima adanya agama, tetapi Jaina sendiri termasuk bagian dari keyakinan yang sudah dianut oleh umat manusia sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Pendiri dari aliran ini bernama Warkamana. Kata Jaina berasal dari Jina yang berarti pemenang atau penakluk. Ya, Jaina bertujuan untuk menaklukkan ritual secara berlebihan dan menentang keberadaan Brahmana yang mencari keuntungan atau sewenang-wenang terhadap posisinya. Berhubungan dengan hal tersebut, aliran Jaina dapat ditekankan melalui ajaran ahimsa, merupakan ajaran yang melarang untuk menyakiti serta membunuh makhluk hidup. Selain itu, Jaina sebenarnya mengakui 4 aspek agama Hindu, antara lain Atma berupa percikan-percikan kecil makhluk hidup, Karma atau hasil perbuatan, Punarbawa yaitu kelahiran kembali, dan Moksa merupakan kebahagiaan tertinggi umat Hindu. Nah, terdapat roh-roh yang terbebas atau siddhas menjadi kepercayaan Jaina. Biasanya roh itu dikenal sebagai Tirthankara yang berjumlah sebanyak 24 buah untuk meneruskan ajaran filsafat Arda Madji. Jaina tidak menerima bukti keberadaan Tuhan sebagaimana agama Hindu mewujudkannya. Nah, melainkan mengakui roh para Tirthankara. Menurut ajaran Jaina, penyelamatan roh ini bisa tercapai apabila terjadinya kelahiran secara berkesinambungan sampai karma tersebut berhasil lepas sebelum roh berubah menjadi suci yang terbebas dari ikatan duniawi. Baik, di sini saya akan menjelaskan epistemologi Jaina. Pendiri dari aliran ini adalah seorang Mahavira yang bernama Warkamana pada abad 6 Masehi. Aliran filsafat ini bersifat ateis, percaya bahwa seseorang dapat mencapai kebebasan rohani seperti gurunya. Ada 2 golongan Jaina, yaitu Digambara, yakni golongan yang sangat fanatik dan bahkan telanjang bulat atau berpakaian langit. Yang kedua ada Swetambara, yaitu golongan yang lebih modern menggunakan pakaian serba putih. Kedua golongan ini menekankan ajaran ahimsa, tidak membunuh, menyakiti makhluk hidup. Dunia ini terdiri dari 2 realitas, yang hidup dan yang mati. Setiap makhluk hidup memiliki roh atau jiwa. Oleh karena itu, menghindari menyakiti jiwa, ahimsa. Kata Jaina berasal dari Jina, yang secara etimologi berarti pemenang atau penakluk. Kata ini erat-erat dihubungkan dengan nama guru yang mengajarkan suatu paham atau filsafat yang mereka namakan Jaina atau Jainisme. Sedangkan penganut paham ini disebut Jaina. Metafisika Jaina. Kaum Jaina berpendapat bahwa tiap benda yang kita kenal memiliki sifat tak terhitung. Banyaknya ananta dharma makam fatsu. Mereka berpendapat bahwa tiap benda adalah objek karena sifatnya yang positif dan negatif.
Sifat-sifat positif yang menentukan seorang manusia adalah ukuran badannya, warna kulitnya, bentuknya, berat badannya, fungsinya, dan statusnya. Begitupun sebaliknya, sifat-sifat negatif yang menyatakan orang tersebut adalah segala sesuatu yang menyebabkan bahwa ia bukan sebenarnya. Oleh karena itu, sifat-sifat negatif manusia terdiri dari keistimewaan perbedaannya dari semua objek lainnya di alam semesta ini. Maka, jumlahnya adalah jauh lebih banyak daripada sifat-sifat positif tersebut. Apabila kita renungkan satu objek dalam sifat-sifatnya yang positif dan juga dalam sifat-sifat semua objek lain yang tidak ada padanya yaitu negatif, maka objek tersebut tidak lagi kelihatan sebagai suatu benda yang sederhana yang hanya memiliki sejumlah kualitas yang terbatas sebagai kita biasanya menganggapnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika Jaina. Bagi kaum Jaina, pribadi yang menderita adalah suatu substansi yang hidup dan sadar yang dinamakan jiwa. Pada dasarnya, jiwa adalah sempurna. Jiwa memiliki potensi tak terbatas, keyakinan tak terbatas, kekuatan tak terbatas, dan rahmat yang tak terbatas. Milik ini semua dapat dicapainya kembali apabila jiwa dapat membebaskan dirinya sendiri dari semua belenggu yang menghalanginya. Apakah sesungguhnya rintangan dan belenggu tersebut dan bagaimana ia bisa merampas jiwa hingga Jaina menekankan bahwa rintangan belenggu ini terdiri dari bagian-bagian benda material yang menghinggapi jiwa dan menyelubungi, menaklukkan sifat-sifat yang asal. Dengan kata lain, rintangan atau belenggu yang kita jumpai pada tiap pribadi adalah disebabkan oleh benda material yang kemudian didefinisikan dengan dirinya sendiri. Jiwa dengan nafsu-nafsu keinginannya atau dengan kekuatan-kekuatan karmanya di masa lampau oleh kaum Jaina dipandang sebagai organisator wadak jasmani ini yang merupakan sebab efisiennya, sedangkan benda material merupakan sebab materialnya. Organisme yang diperoleh oleh jiwa bukan saja wadak besar yang kelihatan ini, melainkan juga indria, pikiran, kekuatan-kekuatan vital, dan semua unsur lainnya yang membendung, menyelubungi, dan membatasi potensi utama jiwa tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai pendidikan. Aliran ini mengajarkan kita agar tidak terjerat dari sifat fanatik terhadap satu agama. Jaina bisa memberikan edukasi betapa pentingnya menghormati roh-roh yang lahir mendahului kita. Nilai pendidikan Jaina Darsana di sekolah. Pendidikan Jaina di dalam Darsana memberikan kesadaran terhadap siswa atas eksistensi karma. Jaina Darsana memberikan pendidikan terhadap siswa atas kebahagiaan atau moksa. Edukasi dari ajaran Jaina Darsana mencerminkan perbuatan anti dari fanatisme. Adapun implementasi Jaina dalam kehidupan sehari-hari yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, tidak melempar batu kepada kucing yang tertidur di jalan. Hal ini berkaitan dengan ajaran ahimsa, bahwasanya kita sebagai manusia tidak semestinya menyakiti makhluk ciptaan Tuhan secara sembarangan, selagi mereka tidak menyerang umat manusia. Kedua, selalu bersyukur terhadap hidup yang kita jalani. Kita bisa menghubungkan hal ini dengan ajaran moksa, di mana kebahagiaan tertinggi menurut umat Hindu ini bisa dicapai dengan menciptakan kebahagiaan versi kita sendiri.
Ketiga, berusaha menegakkan ajaran Dharma agar terlahir menjadi manusia yang lebih baik. Benar, kita sebagai manusia sudah semestinya melakukan kebaikan setiap hari agar senantiasa karma kita menjadi baik untuk kedepannya. Saya menghubungkan implementasi ini dengan ajaran Punarbawa. Lanjut, membiasakan hidup damai, tidak mudah terpengaruh oleh satripu agar atman kita bisa menjadi tenang ketika dijemput oleh ajal. Dan yang terakhir, tidak merendahkan agama orang lain untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai di tengah perbedaan. Nah, selain itu kami juga membahas mengenai implementasi Jaina dalam pendidikan. Yang pertama, guru mengajarkan kepada peserta didiknya agar selalu menyayangi makhluk hidup. Selanjutnya, kita sebagai pelajar harus memahami pentingnya toleransi antar umat beragama. Dan yang terakhir, memberikan pengetahuan tentang satripu yang bisa menyebabkan seseorang tidak damai di dalam hidupnya. Sekian, itu saja penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi Jaina Darsana. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati. Kami akhiri dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om.